Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PTUN di Indonesia. Nah, apakah kawan-kawan pernah merasa dirugikan oleh keputusan pejabat atau pemerintah? Nah, disinilah PTUN hadir sebagai pelindung hak masyarakat. Tapi dari mana asal-usulnya? Sejarah PTUN di Indonesia. Sejarah PTUN di Indonesia itu dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Namun, pengadilan ini baru resmi beroperasi secara nyata pada tahun 1991. Nah, kelahirannya merupakan amanat untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, di mana tindakan pemerintah dapat dikontrol secara hukum. Itu adalah penjelasan singkat dari sejarah PTUN. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi PTUN. Apa yang sebenarnya ditangani oleh PTUN? Nah, ini yang biasa kita sebut dengan kompetensi. Nah, yang pertama itu ada kompetensi absolut. PTUN berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara. Selanjutnya ada kompetensi relatif. Berkaitan dengan wilayah hukum, gugatan harus diajukan ke PTUN yang wilayahnya atau wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Nah, itu adalah kompetensi dari. Nah, selanjutnya kita masuk ke subjek dan objek PTUN. Agar kita tidak salah sasaran, nah kita harus tahu siapa dan apa yang digugat. Subjek atau biasa disebut dengan para pihak, penggugat, orang atau badan hukum perdata. Tergugat, badan atau pejabat tata usaha negara. Objek PTUN itu adalah ketun atau biasa kita sebut kepanjangannya dengan keputusan tata usaha negara. Syaratnya harus konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian sengketa. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini ada 5 poin yang harus kita pahami. Nah, bagaimana proses hukumnya berjalan? Mari kita bedah 5 alur yang saya sebutkan tadi. Nah, pada alur yang pertama itu ada prosedur misisal atau biasa disebut dengan peradilan. Sebelum masuk sidang, ketua pengadilan akan memeriksa gugatan. Jika dianggap tidak layak atau salah alamat, maka gugatan tersebut bisa langsung ditolak. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan persiapan. Hakim akan memberikan arahan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, selanjutnya masuk ke persidangan acara singkat atau bisa disebut dengan biasa. Acara singkat digunakan untuk perlawanan terhadap prosedur dismissal. Selanjutnya ada acara biasa. Pemeriksaan pokok perkara. Nah, yang selanjutnya ada alat bukti. Alat bukti itu terdiri dari surat atau tulisan maupun keterangan dan ahli. Keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Putusan hakim bisa memutuskan gugatan tidak diterima, dikabulkan, atau bisa disebut ditolak atau gugur. Baiklah, itu tadi adalah penyelesaian sengketa dalam PTUN.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asas-asas hukum acara PT UN. Dalam menjalankan prosesnya, PT UN berpegang pada asas-asas khusus. Asas yang pertama ada asas praduga ex metic. Keputusan pemerintah dianggap benar menurut hukum sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Selanjutnya ada asas keaktifan hakim. Hakim berperan aktif mencari kebenaran material, bukan hanya menunggu bukti dari para pihak. Selanjutnya ada asas erga omnes. Nah, asas ini adalah asas putusan PT UN berlaku bagi siapa saja, bukan hanya pihak yang bersengketa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.